Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 201007010224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas surveillance Kesmas. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 soal. Yang pertama, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas merupakan kegiatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut Menkes nomor 63, Menkes /11/1981. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas atau SP2TP merupakan tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan Puskesmas, meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas. Data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan administrasi pada jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pembinaan, penetapan, kebijaksanaan, dan dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk peningkatan upaya kesehatan Puskesmas melalui perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan penilaian. Tujuan SP2TP. Tujuan umumnya yaitu agar semua hasil kegiatan Puskesmas di dalam maupun di luar gedung dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, tujuan khusus, tercantumnya semua data hasil kegiatan Puskesmas sesuai kebutuhan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Terlapornya data ke jenjang administrasi berikutnya sesuai kebutuhan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan secara benar, berkelanjutan, dan teratur. Pelaporan terpadu Puskesmas terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, laporan bulanan yang mencakup data kesakitan LB1, data obat-obatan LB2, gizi, kesehatan ibu dan anak, imunisasi dan pengamatan penyakit menular, serta data kegiatan Puskesmas. Contohnya yaitu berisi distribusi kasus penyakit menurut kelompok umur, serta kasus baru ataupun kasus lama, lalu pemeriksaan kehamilan, kesehatan reproduksi, KB, dan imunisasi. 2. Laporan Sentinel yang mencakup laporan bulanan Sentinel LBIS dan laporan bulanan Sentinel LB2S. Contohnya pekaporan insiden keselamatan pasien seperti salah identitas pasien namun diketahui sebelum dilakukan tindakan. Ketiga, laporan tahunan yang mencakup data dasar Puskesmas, data kepegawaian, data peralatan, contohnya berisi keadaan geografis, keadaan demografi, kondisi sosial budaya dan ekonomi, sarana dan prasarana, dan ketenagaan di Puskesmas. Soalan berikutnya yaitu nomor 2, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit. Sistem pelaporan rumah sakit yaitu sistem pelaporan sakit yang dikelola pemerintah, Departemen Kesehatan, pemerintah daerah, ABRI, departemen lainnya termasuk BUMN, serta rumah sakit yang dikelola sektor swasta seperti yayasan sosial, organisasi keagamaan, badan usaha, dan lain sebagainya. Pelaporan SP2RS ini terbagi menjadi yang pertama, data kegiatan rumah sakit formulir RL1 merupakan rekapitulasi yang mencakup berbagai kegiatan rumah sakit seperti rawat inap, rawat jalan, pelayanan gawat darurat, kegiatan bedah dan non-bedah, pelayanan kesehatan gigi, kegiatan radiologi, pengujian kesehatan rujukan rehabilitasi medik, latihan kerja, KB, imunisasi, dan pelayanan kesehatan jiwa. Yang kedua, data keadaan morbiditas formulir RL2A, RL2B yang memuat penyakit pasien rawat inap yang dikelompokkan menurut daftar tabulasi ICD-10 untuk masing-masing kelompok penyakit. Contohnya RL2A mengenai jumlah pasien keluar, golongan umur, dan menurut jenis kelamin, serta jumlah meninggal untuk masing-masing penyakit. Yang RL2B mengenai kasus baru menurut golongan umur dan jenis kelamin dari kasus baru dan jumlah kunjungan.
Yang C, data keadaan penyakit khusus, formulir RL3AL, RL2B1, dan RL2C. Yang mana contohnya yaitu pasien rawat inap rumah sakit, pasien rawat jalan, dan status imunisasi. Selanjutnya data inventaris formulir RL3, yang mana contohnya identitas rumah sakit, surat izin penyelenggara, direktur rumah sakit, fasilitas kesehatan gigi, fasilitas tempat tidur, fasilitas rawat jalan, dan lainnya. Yang E, data keadaan ketenagaan formulir RL4, yang mana contohnya jumlah tenaga yang bekerja di rumah sakit menurut kualifikasi pendidikan dan status kepegawaian. Yang F, contoh peralatan medik rumah sakit formulir RR5. Contohnya yaitu data jumlah dan jenis peralatan medik menurut pengadaan dan kondisi. Yang terakhir, data infeksi nosokominal formulir RL6. Contohnya yaitu data jumlah penderita infeksi nosokomial yang dilaporkan setiap bulannya. Soalan terakhir yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh registrasi statistik vital kependudukan. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dipelihara penguasa setempat, di mana biasanya dicatat setiap kelahiran, kematian, adopsi, kematian, perceraian, perubahan pekerjaan, dan perubahan tempat tinggal. Contohnya yaitu bisa dikumpulkan dalam registrasi berupa karakteristik sosial dan demografi seperti tempat tinggal, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status perkawinan, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, suku atau bangsa, kemampuan baca tulis, dan bahasa yang dikuasai. Kelebihan dalam registrasi ini yaitu diketahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, dan biayanya dibandingkan dengan sensus lebih murah. Selanjutnya, kelemahannya yaitu sistem pencatatan yang berlaku tidak dilaksanakan dengan baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.